Anda senang dengan Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi kita sendiri tidak mau Ar-Rahman Ar-Rahim. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Tujuan manusia itu untuk apa? Tujuan manusia itu untuk apa? Nah, itu kan Allah berfirman itu tadi, wa ma khalaqul jinna wa insa illa ya'budun. Aku tidak ciptakan manusia, jin dan manusia, ya gitu menurut manusia perkara jin iku urusane jin mak wedi menungso ya. Illa ya'budun. Yang namanya illa ya'budun beribadah itu apa? Ya bisa nentremke, bukan nintrimke. Bisa merangkul, bukan memukul, alayah itu. Jadi ya, tugasnya ini manusia ini, ya ini loh berbeda. Jadi manusia ini harus bermanfaat, berguna bagi orang lain. Makanya harus itu, dikatakan wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu manusia itu adalah rugi. Illal ladina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang beriman itu dalam tandanya yang selalu hablum minallah ya juga hablum minannas. Saya itu pernah mengatakan ya, kalau orang mengatakan Allahu Akbar, awake dhewe ora oleh merasa besar, awake dhewe iki kecil. Gitu, Allahu Somad, Allah Maha mendengar, awake dhewe iki jenenge wong budek jenenge. Lah kok wong seliliten iki lho, roh ning ora ngerti ning ora roh lho. Ya seprentut iki ada yang ngerti ki nek entut tapi ora roh entut. Nah itulah makanya wal ngasri lafi khusri ilal ladina amanu, kecuali yang orang-orang yang beriman. Iman itu takwa, seperti saya katakan, beriman ya awake dhewe ndimoto. Bisa ndelok iki bukan kekuatan diri kita sendiri. Itu adalah kekuatan Allah itu yang tidak banyak orang tahu dan sadar. Seti cangkem itu ngomong itu ya karena Allah, bukan karena banyak mau makan malah stroke kok, orang banyak mangan gak iso ngomong kok, jadi wong bisu kok. Jadi kita bisa ngomong, bisa bergerak itu ini tadi loh, yang jempol wala kuwata itu, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya kekuatan kecuali Allah. Makanya tugas manusia itu apa? Nah, ini tadi illal ladina amanu wa saleh hati, ya toh, yang berselalu hobimno wa tawasau bil haq, awake dhewe sesama manusia itu yang ngomong-ngomongan, saling kerjasama gitu loh. Orang saling memukul yang sambil sing merangkul. Makanya istilah terima kasih, nek awamu mau menerima harus mau mengasih. Awakne kudu geleme gur nampa tok. Nah, ora pernah ngasih. Take and give-nya harus pas. Gitu loh. Jadi fungsi manusia ini adalah manusia yang bagus ini, yang bermanfaat bagi orang lain. Makanya Nabi Musa juga bertanya itu sama Allah, Gusti Allah, kula niku saged mlebet swarga niku sahabat celak kalian jenengan ini napa salat kula? Gak. Salatmu ki nggih kanggo awakmu dhewe. Lho. Apa posomu? Ora. Posomu ki kanggo abono kena inanasa wa marabisui, supaya kamu memperhawa nafsu. Lah napa? Ya itu dalam ilmu amal. Dan anak yang soleh ini tadi telung perkara, tadi punya ilmu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Gitu, ilmu. Ilmu, amal. Amal ya kita pemberian sedekah, kita harus saling take and give, memberi. Dan anak yang soleh. Anak yang soleh itu bisa dikatakan nek wong Jawa itu wong nek nandur bakal ngunduh.
Itu nek nandur putra sing apik, santri sing apik, itu bakal ngono. Jadi jangan kita istilahnya mentang-mentang seneng awake bapake pejabat, bapake kiai, bapake pendeta, bapake biksu gitu. Oh, apa masih jenderal. Lah tapi awakmu iki apa? Awakmu apa? Makanya dikatakan apa dalam ampupuh itu pangkur ya. Kikisane mung sapala palayune ngendeken yaya nibi kaketos bangsane luhur ya iku ingkang Rama becik sira sarawungan bae durung mening artining tata praja agama gemeng aji. Jadi kita ini hidup ini ojo gur membanggakan orang lain, banggakan kiyaine, banggakan agamane, membanggakan istilahnya bondone dan lain sebagainya. Bondone ya kena surat Al-Falaq ya entek. Nek sugih ya malah incerane maling-maling kuwi lho. Maling ora enek maling wong melarat, maling wong sugih. Nah itu loh. Maka istilahnya kita sebagai manusia ini harus tahu bahwa kita harus bermanfaat bagi orang lain, berguna bagi orang lain. Jadi kudu iso dadi teken marang wong kang kalunyon, iso dadi payung wong sing kepanasan lan kudanan, iso dadi boga marang wong sing keluwen, kudu iso dadi warih marang wong sing ngelak, kudu iso dadi tombak marang wong sing minta perlindungan. Itu tugas manusia. Walaupun manusia menus-menus kakean dosa. Manusia menus-menus kakean dosa. Iya. Ibadah apa yang paling agung menurut Bang? Ya dalam tanda ya self correction, mawas diri. Makanya saya dalam ngaji dulu ya. Saya berdoa itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Nah, itu yai saya tanya artosnya apa Mas Dato? Ya saya artinya ya seperti yang di Sari Tilawah itu, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Loh, sing terkutuk itu bukan setan tok, menungso itu baik terkutuk itu. Makanya Sari Tilawah itu harus dibenarkan. Mestinya aku berlindung dari godaan manusia, jin dan setan yang terkutuk, mestinya gitu. Jangan aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Setan jadi kambing hitam ini enggak pas. Bahwa setan itu, makanya di sini ada bakso setan, soto setan, dan setan uangnya dewe yang setan lah. Ya, jadi itu loh. Makanya kita harus self correction. Jadi manusia itu harus mawas diri. Awak dewe oleh ini tadi dengan adanya syariat aku berlindung dari godaan manusia, jin, setan yang terkutuk. Jadi janganlah kita jadi orang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut Allah, dengan menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih lagi penyayang. Lah nek kowe ora duwe rasa kasih sayang, aja maca bismillah. Saya itu pernah, Mas Hardo, mulai saat ini jenengan kenal dengan saya dari Tangawut ya. Jenengan jangan ngaku santri saya kalau kelakuan jenengan kaya jin kaya setan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jangan mengaku santri saya kalau kamu tidak memiliki Ar-Rahmanir-Rahim, tidak punya rasa dan kasih dan sayang. Berarti Anda itu ngapusi. Anda senang dengan Allah yang Ar-Rahmanir-Rahim, tapi kita sendiri tidak mau Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah itu loh. Itu apa ini? Al-ayah.
termasuk dalam tanda petik ihdinas siratal mustaqim. Duh Gusti Allah kula panjenengan tedahaken margi ingkang leres. Lah nek kamu itu tidak bisa watawasabil haq watawasabil sabr, tidak mau mengingatkan temanmu yang salah, gurumu yang salah, kiaimu yang salah. Loh, guru itu ya salah, ya pernah salah, manusiawi. Orang tua ya sok salah. Jadi tidak ada yang terlepas dari dosa itu. Istilahnya di dalam kitab Injil disebutkan sekalian manusia sudah berbuat dosa kurang kemuliaan daripada Allah. Artinya kita itu makhluk kotok manusia. Jadi selama kita itu ya Allah, oh Allah itu welas asih, berarti kita harus mau welas asih. Oh Gusti Allah, oh adalah sering menunjukkan jalan kebenaran, bahwa kita harus bisa kulil haqqa walakana muron, bisa menunjukkan jalannya benar bagi saudara-saudara kita yang tidak benar jalannya itu. Jadi mawas diri, self correction. Apakah kita masih bisa berbagi rahmat dan rahimnya kepada orang yang sudah meninggal? Nah itu loh. Makanya harta yang kita bawa sampai ke surga ini kan bukan istri, bukan dalam tanda petik harta kekayaan mobil, tapi yaitu ilmu, amal, dan anak yang soleh ini tadi. Anak yang soleh itu dalam tanda yang keturunannya bisa anak, bisa cucu, itu yang selalu mendoakan orang tuanya. Makanya kita ya harus banyak aku ono iki enak sing anake. Sing enak ini yo bapak ibu. Makanya kalau kita selalu teringat, makanya Rasulullah bilang kita harus taat kepada siapa? Ibumu, bapakmu. Karena ibu itu ya sudah melahirkan kita ya dengan perjuangan yang sangat hebat, ya tahu mengeluarkan air ketuban, mengeluarkan istilahnya darah, ya itu termasuk air susu dan sebagainya itu. Tapi apapun yang terjadi, karena bapak itu sebagai imam, ya termasuk ya ke abatuka kepada bapakmu, maka kita harus bisa mendoakan ini tadi Rabfirli wali walidayya warahmu kama rabbayani shaghira itu. Jadi makanya kalau kita tuh enggak usah. Saya itu pernah dulu tuh ya kepengen jadi pejabat, walaupun saya bisa jadi ketua DPRD akibat saya banyak belajar sama kiai saya. Saya itu harus ke grassroots saja dulu. Ora usah kepengen jadi kopiah atau blangkon, topi blangkon gini nih paling mahal harganya ya 75, 100, 150, tapi sepatu itu harganya mahal tapi ada di bawah. Jadi tidak mesti orang yang di atas itu pasti baik, pasti ditresnani karo Gusti Allah, harganya itu jos. Tapi yang kesampar kesandung itu. Jadi ada istilahnya pupuh dandang gula itu yang mengatakan sirlor dati kang ana kidul kaki mana ya ada itu. Jadi istilahnya pikiran kita dengan pikiran Allah itu berbeda. Lah salah satunya loh biasanya wong sing larange lak kudune didelikne ya terus dideleh ning dhuwur, nek sing elek iki deleh ning ngisor dan sebagainya. Tapi nyatanya kita diberi kitab teles sama Allah bahwa topi, kopiah ini ada di atas harganya murah. Tapi kita menjadi sandal, selop itu ya mahal, sepatu ya mahal. Jadi jangan kamu itu dalam tanda petik itu taiatsu istilahnya ya saya itu bilang wala taiatsu min rohillah, jangan kamu berputus asa akan rahmatku gitu loh. Makanya kalau kita melihat YouTube itu coba ndak punya tangan, ndak punya kaki, iso kelambenan dhewe, malah iso khotbah gitu.
Malah enek sih anak buah dikempot ki mlaku ora iso kudu dituntun. Gitu. Tapi nyatanya dalam tanda petik suaranya dengan kita lebih bagus dia. Makanya kita tidak boleh sombong. Kita itu sama Allah dididik seperti ilmu kitab telih itu seperti padi loh. Padi itu nek ndeder berarti kosong. Manusia itu juga gitu. Manusia itu kalau ndeder itu berarti kosong. Tapi apalah dingklu. Saya itu pernah diweling sama yai saya. Ya hubungannya dengan baik dan benar. Mas Harto mboten sah mikir dadi kopiah, dadi topi, dadi sepatu mawon. Semanten ugi jenengan kalau di dalam pasamuan jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Merasa pinter, merasa punya jabatan, duduk di depan sendiri. Lebih baik jenengan duduk di belakang, disuruh duduk di depan daripada sudah terlanjur duduk di depan disuruh ke belakang. Nah ini saya 2 kali kejadian. Satu itu saya jadi ketua DPRD, saya diundang Pak Camat, gitu, Pak Camat mantu. Nah aku merasa jadi ketua DPRD aku ya langsung jujuk nang ngarep ngono dadi among tamune itu ndak kenal, bukan Pak Camatnya. Among tamunya istilahnya datangi saya nyuwun pangapunten Bapak, rombongan saking Muspida badhe rawuh panjenengan katuran lenggah wonten wingking. Yang ditunggu saya. Tapi kan saya sudah malu. Gitu loh. Makanya itulah kepikiran manusia ya lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum la yuqiduna bi ilmi. Ilmu kita ndak nyampe. Gitu. Ndak nyampe. Seperti Kanjeng Nabi Arep Gusti Allah malah picek ya. Mripate. Nah itu loh. Jadi kita ini ayo banyak istighfar saja. Arep dadi kiai apa profesor doktor gitu ya harus banyak istighfar. Bapak kita itu adalah orang yang ora lali, kadang-kadang ngelali lho malahan. Kata-kata ngelali. Ya padahal ngelali. Lah itu loh. Itu bahayanya di situ. Dan tidak ada yang suci. Karena waduke awake dhewe isine tai. Ini bahasa ini serasa dihalus nih. Ini isinya tinja. Kita adalah orang yang berdosa. Nah itu ini harapan kami. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan mengingatkan kepada teman-teman mendengar ya supaya itu ayo jadi manusia itu yang baik. Nek awake dhewe seneng duwe Gusti Allah, suka menjadi memiliki Tuhan yang Ar-Rahmanir Rahim. Ya marilah kita ya hidup dalam dunia ini ya banyak Ar-Rahman Ar-Rahim. Ora mergo beda suku, ngelok-ngelokne, beda agama, ngelok-ngelokne, beda kulit, ngelok-ngelokne kuwi sing gawe iki Gusti Allah. Nek ilmu Semar itu wong nesu itu kita lihat itu ya bagus. Kalau mendengar rekaman kami di dalam Hastobroto itu 8 sifat kepemimpinan itu lemah itu lah ora dirabuk, ora diuncali tletong, ora dicari sampah ya malah gersang. Manusia itu juga gitu. Makanya kita harus bisa mewarisi bahwa fitnah itu kadang-kadang sebagai self correction. Mawas diri kita. Nek kita disanjung-sanjung, alah ya sekaya pari deder jejeg ngono. Tapi nek kita itu lentruk. Jadi ya semacam goblok, macak gitu. Apakah benar ajaran tauhid itu jalan menuju surga? Apa? Apakah benar ajaran tauhid itu ajaran menuju surga? Gini loh. Jadi surga ini ya seperti orang. Katanya nanti besok ada kita dibangkitkan dari kematian ya. Kematian. Itu kan jane awake dhewe iki ini ada kidungannya. Supaya tahu Bapak istilahnya tauhid itu bisa mendekatkan Tuhan. Jadi surga dan neraka ini sebetulnya kahanan. Jadi kalau menurut ilmu tinggi, ilmu tauhid itu kahanan seperti kita dari luar.
Puan Astro masuk rumah ber-AC. Wah, kaya nang swarga ya gitu. Kita dalam tanda berarti biasanya mangan sego jagung. Kita mangan apa istilahnya apa gaplek. Gitu. Kita makan nasi apa makan cabde. Wah, panganannya kaya swarga. Swarga itu sebenarnya kahanan, kenikmatan. Jadi selama orang itu bisa menjaga kenikmatan, kerukunan antara suami dan istri, antara adik dan kakak, ini adalah jalan menuju kita ini mendapatkan surga yang baik. Artinya gini, artinya tauhid itu ya manunggaling kawula lan Gusti itu tadi loh. Manunggaling kawula lan Gusti itu nek saya mengatakan ya apa istilahnya sudah sajiwa saksukma sak raga karo Gusti Allah. Iya toh. Jadi kita ayem tentrem itu bukan karena kita itu jabatannya tinggi, bukan karena apa istilahnya kita tuh hartanya banyak. Itu enggak. Jadi kemareman ini cerita di Ponorogo ya. Ponorogo ada toko sairah di Ponorogo di sana. Itu melihat tukang becak itu bisa ngorok. Itu ditanya kowe kok iso ngorok turu kuwi rumuse piye? Aku ki cukup sembarangil. Aku anakku ya dadi wong kabeh, usahaku ya jalan. Tapi aku ora iso turu sebabe apa? Ya mungkin karena dia ini tadi inal insana liru bilakan itu tadi duit 1.000 kepengin dadi duit 2.000, duit 2.000 jadi kepengin 5.000, ini 1 juta, di rumah 5 kepengin 6, di rumah Toyota kepengin Mercy dan sebagainya. Itu yang membuat orang tidak bisa tidur. Ada juga bapaknya teman saya itu dulu tuh raja minyak di Ponorogo. Jadi Ponorogo ada pom bensin yang punya itu bapaknya teman saya. Itu sebelum meninggal ini dia kepengin makan sate. Dia makan sate tidak boleh. Dia kepengin makan sate ke Pak Bagong. Manggil tukang becak. Pak, aku terno ning gone Bagong ya ngepos. Nggih. Ya. Dia becak. Setelah di sana pesen itu hanya 1 porsi tok. Lontong sate pesan pun. Lha panjenengan napa? Lah mriku sate kagem lho, Pak. Iya. Jadi dia tuh hanya kepengen melihat orang makan sate. Bukan makan sate, karena dia dulu sudah pernah makan sate. Cuma dia sebelum meninggal kepengen mangan sate enak kaya ngopo ya. Gitu. Itu adalah suatu kenikmatan. Jadi yang namanya tauhid ilmu istilahnya ilmu tasawuf yang namanya ihsan itu istilahnya ya sudah manunggaling kawulan Gusti itu loh. Jadi sudah ndak kepengin jabatan, ndak kepengin renorno. Jadi kepenginnya sing penting kita ini bisa berguna bagi orang lain. Ini warning manusia supaya ini tadi ketemu dengan Allah supaya kita tidak ngongso-ngongso. Wis sugih kaya ngopo, dhewe duwe mobil 5 ya sing dienggo 1. Kita muangan anak cabja dan sebagainya yang dimana hanya 1 piring besar. Ini warning buat kita bahwa yang namanya kulu sayun halikun ilajah begini. Urip iku ning donya tan lami upama jebeng menyang pasar tan langgeng ning pasar wae tan urung nuli mantuk
mring wismane sangkane uri ing mengko aja samar sangkan parat nipun ing mengko padha weruh yen asale sangkan paranduk ing uni aja nganti ini artinya ini garis besarnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dadi nek asale awake dhewe saka Gusti Allah ya sampeyan bakal mulih ning gone Gusti Allah. Lah carane Gusti Allah itu dalam tanda petik MOU-nya itu nek para yai-yai itu dulu pada acara tingkepan itu biasanya tausiah mengatakan, "Hei, si Suto, awakmu kuwi apa jenenge dititahne karo Gusti Allah diturunne ning alam donya. Awakmu apa gelem ngibadah? Purun. Apa awakmu gelem ngamal sing saleh? Purun." Makanya terus nyawa itu dimasukkan di dalam janin bayi itu, makanya bayi ini kerjalan itu namanya tingkepan wis ditangkepne manunggaling kawula lan Gusti. Ini kawula ini dalam tanda petik jabang bayi itu Gusti adalah nyawa, yaitu urip itu. Nah, makanya setelah urip komitmennya gelem ibadah. Mergo asalmu saka Gusti Allah, kowe balik ning Gusti Allah. Lah nek asale Gusti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, awake dhewe ora duwe sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ora ketemu Gusti Allah. Anune gitu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nek awake dhewe rumasa besar, ya berarti Gusti Allah sing paling wegel ki dikembari lho. Kuwi dikembari gedene, dikembari kekuatane. Kuwi Gusti Allah ki nesu. Cuma awake dhewe mungkin yang tidak kroso. Tapi ya banyak sekali orang yang terlalu istilahnya pongah. Seperti Rizik sendiri dalam satu rapatnya ning jaba bunga-bunga kaya ngono, tapi setelah dicekel karo polisi ya nangis. Itu loh. Jadi enggak apalagi ada istilah bela Gusti Allah. Lho Gusti Allah dibela lho, Gusti Allah wae jret ngene gempa tsunami ngono jutaan wong modar ora mati-mati ya apik modar. Itu njajal napa jenenge gedung-gedung ngene tsunami, kita melihat tsunami yang di YouTube tuh. Di mana ya termasuk ya Aceh, termasuk yang di Jepang itu. Yo gedung sakmono akeh ini. Wah, Gusti Allah wahing jebret ngono wis. Bablas angine lho Gusti, kok mbela-mbela Gusti Allah iki wis ngapusi wis padha karo wong takabur nek saya.